sudah ya. Oke, sampaikan dulu aja. Rabim pada kali ini terlihat lebih spiritual Pak, karena jatuhnya mungkin di hari Jumat, jadi istilahnya ini Jumat berkah. Dan saya lihat, saya juga alhamdulillah dapat kaosnya baru. Teman-teman juga saya lihat jadi ganteng-ganteng. Cuman agak salah cetak saya kira. Masih tulisannya Rebu, padahal ini sudah Jumat. Jadi mungkin kesalahan sedikit, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi esensinya. Ya, sebenarnya kalau stand up itu memang harusnya pakainya stand mic. Tapi menurut saya ini karena stand mic-nya agak lemes, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya dengan stand mic ini juga sebenarnya saya agak merasa seperti dicemooh, karena stand mic ini didiamkan saja sudah berdiri. Seolah-olah ini seperti mengatakan, kamu masih bisa berdiri seperti saya enggak? Kira-kira begitu. Ini stand mic. Nah, kalau saya mungkin umur-umurnya sudah tidak seperti stand mic. Saya lebih tepatnya seperti hand mic aja. Jadi kalau hand mic ini dipegang baru nyala. Kalau stand mic tidak dipegang sudah berdiri. Ya, saya kembalikan dulu. Tapi sebenarnya seperti ini juga mencerminkan generasi. Kalau generasi adik-adik ini, generasi Gen Y, ya ini stand mic. Dipegang nggak dipegang, otomatis berdiri. Kalau seperti kakak datar ini Pak, harus dipegang-pegang dulu baru nyala. Iya, jika kita ke atas, baby boomer kan, dipegang nggak nyala. Oh maaf. Tapi tidak apa-apa, itu biasanya nggak nyala, itu masalahnya karena baterainya nggak diisi. Ini kan ngomong mic up. Baik rekan-rekan, terus kemudian suasana Rabim seperti ini memang alhamdulillah kita menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi. Biasanya ketemu Kang Gatel itu kan kalau pas Rabim atau kalau nggak telepon, kalau nggak lewat WA. Tiap hari komunikasi lewat WA sampai saya nggak paham teman saya yang namanya si A yang mana ya, ketemunya kalau pas seperti ini. Dan efeknya itu kalau ketemu itu kadang bisik-bisiknya itu menjadi komplit. Ada tadi saya dengar bisik-bisik habis Jumatan, wah sekarang susah ketemu Bang Jera. Mau ketemu Bang Jera itu menghadap itu bolak-balik dipindah. Nah, ini karena tidak tahu caranya. Kalau tahu caranya, itu ya seperti saya tidak perlu menghadap Bang Jera, otomatis Bang Jera sudah menghadap saya. Itu kalau tahu cara itu namanya disruptif. Kalau tadi Pak Anto berkata itu disruptif, ya inilah disruptif. Bahkan tidak hanya Bang Jera, saya bisa minta Bang Jera, Bang Firdaus, Bang Heru bersama-sama menghadap saya. Ya sekarang ini buktinya. Nah itulah, kalau mau teman-teman gampang menghadap Bang Jera ya kira-kira seperti ini. Harus berani stand mic di sini, stand up di sini. Cuman stand up ini penyakitnya satu, beredeknya dari lagi-lagi. Saya jangankan stand up seperti ini di depan Bang Jera. Saya ikut telur aja saya beredek. Kemarin hari kapan itu Kudus Vicon dengan regional ada Bang Jera. Yang Vicon Pak Jier, saya yang beredek. Akhirnya saya sampai dipegang teman-teman. Saya sembuh, teman saya beredek. Penyakit menular. Akhirnya untuk teman saya pintar, begitu beredek, pegang Viconnya. TV monitornya yang beredek, jadi yang kelihatan beredek Bang Jera. Bang. Ya, itu harus pintar-pintar mensikapi. Tapi memang saya itu sudah bolak-balik saya itu konsultasi ke dokter. Saya nggak tahu mungkin ini bawaan lahir. Saya itu kalau berhadapan dengan Bang Jera itu beredek. Saya itu nafas terus tersengal-sengal. Terus tangan itu berkeringat dingin. Itu saya sampai tanya ke dokter nggak bisa jawab. Katanya, ya itu normal aja Pak katanya. Saya nggak puas, saya cari di Google. Saya cari, ketemu seseorang, tangan tiba-tiba berkeringat dingin, jantung berdebar-debar, napas tersengal-sengal. Jawabannya Google, cie kamu lagi jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Ini jelas keliru. Kosong saya sama Bang Jera jatuh cinta. Keliru, belas.
akhirnya saya mikir, nggak mungkin yang namanya Google salah. Biasanya kan Google sudah analitik ya. Makanya saya mikir, jangan-jangan benar juga. Nah, cuman saya kan harus klarifikasi nih. Cuman saya mikir gimana cara klarifikasi saya ke Bang Sera. Mau klarifikasi saya bisa saya digaplok Pak. Gak mutu gitu kalau saya tanya, Pak, kira-kira kalau jatuh cinta, kalau saya ketemu Bang Sera itu saya ready. Itu kalau kata Google katanya lagi jatuh cinta Pak. Lah kalau yang namanya jatuh cinta itu kan ada chemistry-nya rekan-rekan. Artinya gini, kalau saya ketemu Bang Sera, Bang Sera kalau ketemu saya juga mestinya deg-degan kan gitu. Itu namanya chemistry gitu kan. Nah, ini kan saya harus klarifikasi. Saya mau ngomong langsung ke Bang Sera terlesan, saya nggak berani. Takut dikapok. Saya mau kirim surat ke Bang Sera, saya malu sama Sekdi. Nanti dikira Sekdi, buah sama atasan surat-suratan romantis. Ya. Aduh, kayaknya enggak banget. Saya pikir, kayaknya saya harus punya ide yang kira-kira bebas risiko. Terus kemudian juga efektif, tepat sasaran. Nah ini yang mau saya coba. Saya udah mikir, saya kalau ketemu Bang Sera, kalau ketemu Bang Sera itu saya mau kedip mata aja. Kalau saya kedip mata, saya lihat reaksi Bang Sera. Kalau Bang Sera reaksinya kok diem, atau malah mungkin kasih saran, Bro, ngapain kamu kiar-kiar mata? Jangan-jangan kamu belekan ini. 100% pasti Bang Sera nggak punya chemistry sama saya. Ya? Tapi kalau saya kedipin mata begitu, terus kemudian Bang Sera pelan-pelan tersipu-sipu malu, kaki dilipat, tangan digoyang-goyang, itu pasti ada chemistry. Nah, terus kemudian masalahnya ini kan harus dibuktikan. Nah, karena memang saya dengan Bang Sera sebenarnya ada kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu maksudnya kalau saya dipanggil mendekat, biasanya Bang Sera harus emosi. Itu mesti ada kesalahan. Jadi teman-teman yang sebenarnya sering kena tausiah Bang Sera itu sebenarnya karena sangat dekat. Kedekatan emosional. Nah, terus, tapi kalau bicara masalah kedekatan, sebenarnya saya itu nggak cuma dengan Bang Sera, dengan Ibu Sera juga sebenarnya saya dekat. Walaupun saya belum pernah ketemu loh ya, benar. Saya kapan itu ketemu di di lift ya, baru ketemu sekali itu di lift bawah itu. Saya langsung ketemu Ibu Sera, saya langsung salam. Selamat pagi Bu, bagaimana kabar? Langsung Ibu Sera bilang, maaf saudara siapa ini? Saya langsung dianggap seperti saudara. Itu tadi spontan. Saudara siapa ya? Sudah dianggap saudara. Baru sekali itu. Nah, tapi ngobrol masalah ketemu dengan ibu-ibu ini biasanya sensitif rekan-rekan. Kadang kalau kita terlalu sok kenal itu kadang-kadang bahaya. Saya pernah alami salah sebut ibu. Itu saya kira itu Ibu JMP Telo Kudus. Nah ini kalau nggak begitu paham orangnya, jangan sekali-kali sok tahu, itu bahaya. Pas fungsi kantor barisan depan ini ibu-ibu pejabat biasanya kan. Saya agak ingat pasti yang di depan saya ini adalah Ibu JMP Telo Kudus. Saya di barisan kedua nih, fungsi kantor. Persis di belakangnya kalau nggak saya sapa kok kayaknya sombong ya, saya bawahan. Nah, terus kemudian saya sapa, selamat pagi Ibu Nirwana. Bener ya Pak, yang namanya Ibu Nirwana ya. Selamat pagi Ibu Nirwana. Diem aja. Saya panggil lagi, selamat pagi Ibu Nirwana. Diem aja. Saya udah mikirkan deg-degan, jangan-jangan saya salah sebut. Saya panggil lagi, selamat pagi Ibu Nirwana. Saya agak keras. Begitu nengok ternyata Pak Nirwana. Mungkin saya salah sebut. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, itu hati-hati kalau kita jangan sampai kita salah sebut. Tapi kalau Pak Nirwana memang orangnya tepat. Saya idola saya Pak, kalau itu urusan spiritual, beliau itu idola saya. Saya itu kalau weekend saya mesti sempatkan nitip ruangannya Pak Nirwana. Kalau saya lihat, habis sholat asar itu mesti beliau suka baca buku. Kalau saya ini dari sembilan yang dibaca
kumpulan hadis riwayat shahih. Subhanallah. Aduh. Kapan hari saya datang lagi, saya lihat dari jauh, khusyuk sekali membaca buku-buku lagi. Saya lihat, saya itu dari jendela baca tafsir Al-Quran. Subhanallah. Saya dengar istighfar, itu luar biasa. Nah, terakhir kemarin sebelum saya kesini, saya pamit Pak sama Pak Nirwan. Tapi belum sempat saya pamit, saya lihat beliau juga lagi khusyuk sekali membaca. Tangannya sampai bergetar. Terus kemudian keringat bercucuran. Istighfarnya tiada henti. Saya penasaran, saya intip. Oh, sedang baca potongan koperasi. Karena spiritualnya baca potongan koperasi itu istighfar tiada henti. Luar biasa. Luar biasa. Ini loh idola saya. Baru sekali ini saya ketemu orang baca istighfar itu, baca potongan koperasi istighfar tiada henti. Saya ingin juga mencontohnya. Nah, itu rekan-rekan. Tapi walaupun saya ini sering bolak-balik ke Winter. Biasanya kalau ke Winter kan itu kemana-mana. Di ngurusin di data itu juga kadang sangat merepotkan. Utamanya sekarang ini dengan adanya tadi seperti yang disampaikan narasumber kita yang dengan adanya plaza yang dikasih pagi, wah plaza kita itu sekarang menjadi tempat bermain anak-anak. Itu kalau sore itu ibu-ibu ngomong anak ngatung ya di plaza. Saya itu sampai bingung. Kalau anak kecilnya itu pada kalung-kalung tidak apa-apa. Ada itu kadang yang suka geridis. Apa itu namanya hiperaktif. Lari sana, lari sini, naik meja, ketik komputer. Waduh, ini bakalan rusak nih asetnya Telkom. Untungnya saya itu ditakiti sama adik-adik. Saya punya jurusan dari begitu adik-adik sudah gede segitu, sapam aja udah nggak bisa mengatasi. Saya bilang, adik, ayo ceper. Wah, si adiknya itu langsung nangis kejer, lari ke ibunya minta pulang. Wah, parahnya itu kadang ada bapak-bapak yang nggak terima. Bapaknya ada yang tinggi besar, tahu, wah nggak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Gebrak meja, pegang kursi, uang kursinya. Wah, saya ngepel. Saya pakai jurusan jalan. Bapak ikut-ikutan nakal cewek. Bapaknya nangis kejer sini. Lari ke ibunya, lu soal anaknya minta pulang. Wah, untungnya itu saya punya jurusan jalan. Nah, kemarin belum lama itu saya agak deg-degan juga karena ngurusi Avenger. Avenger itu kan dikelolanya gampang susah. Kadang ada Avenger yang sensitif banget itu Pak. Jadi dimarahin customer langsung nangis geruk-geruk. Datang dari luar itu nangis geruk-geruk langsung ke tempat ruangan saya. Pak, saya pokoknya minta resign. Nangis kejar minta resign. Saya itu kalau udah begitu, apalagi perempuan yang nangis, saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya itu cuma bisa istighfar aja sambil terus astagfirullah. Akhirnya si mbaknya ini bisa diam dengan sendiri. Pulang ke rumah, besoknya suaminya nggak terima Pak, nggak merasa saya merasa nggak memperlakukan istri saya dengan sewajarnya. Datang ke kantor, Bapak saya nggak terima, Bapak memperlakukan istri saya nggak benar. Sebentar Mas, saya tak cerita. Istri sampean itu dari luar datang ke kantor itu sudah nangis geruk-geruk karena dimarahin pelanggan, minta resign. Lah, saya itu cuma bisanya istighfar. Saya malah nggak apa-apa istighfar sambil terus dada. Lah itu Pak yang saya nggak terima. Bapak terus dada siapa? Dada istrimu. Udah siapa lagi? Tapi maksudnya istrimu itu maksudnya dia untuk ngurus sendiri, bukan saya yang pegang Pak. Bapak kayak pikirannya agak sama dengan suaminya. Nah terus kemudian begitu sudah diterangkan akhirnya bisa. Nah rekan-rekan, saya kira segitu dulu ya, saya persiapan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.